Oke, halo semuanya. Selamat malam dan selamat datang di podcast Tengah Malam, podcast yang akan menemani malam kalian semua yang mungkin lagi pada gabut. Bersama gue Revi Desantra dan apa kabar kalian semua yang sedang mendengarkan ataupun menyaksikan podcast ini. Gue doakan kalian masih dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat selalu. Oke, jadi di episode podcast Tengah Malam kali ini, gue pengen membicarakan mengenai pertemanan atau friendship. Kita tahu lah bahwa pertemanan itu adalah sebuah aspek penting di dalam kehidupan kita. Karena sebagai seorang makhluk yang dilahirkan notabene makhluk sosial gitu ya, makhluk yang harus berinteraksi dengan satu sama lain. Pertemanan itu adalah it's a part of our stage of life gitu. Adalah sebuah bagian di dalam hidup kita yang pasti kita akan lalui. Kita waktu kecil tentu saja diurus oleh orang tua kita dibesarkan, kita diajarin gimana caranya ngomong, gimana caranya berinteraksi. Dan setelah kita melewati fase kehidupan tersebut, barulah kita bertemu dengan orang-orang yang kemudian bisa kita kategorikan teman. Tapi yang menarik dari konsep pertemanan ini, menurut gua itu tuh adalah konsep ini tuh sangat beragam. Konsep ini tuh memiliki banyak makna. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena mungkin kita tidak pernah berpikir begitu dalam mengenai konsep pertemanan ketika mungkin kita masih kecil gitu ya. Mungkin kayak masih sekolah SD. Tapi ketika kita sudah mulai memasuki jenjang dewasa, harusnya kita mulai berpikir lebih jauh lagi mengenai apa itu konsep pertemanan. Menurut gue, pertemanan itu sebenarnya bukan hanya sekedar kita engage dan juga membangun relasi yang kuat dengan seseorang sampai akhirnya orang tersebut bisa mengenal kita lebih dalam. Itu kan adalah konsep pertemanan ya. Seseorang dari luar keluarga kita, orang yang tadinya strangers, kemudian masuk ke dalam hidup kita, yang dimana kita akhirnya bisa merasa nyaman dengan orang tersebut, lalu bisa masuk ke dalam tanda kutip circle kehidupan kita. Itu biasanya konsep pertemanan yang kita tahu. Nah, cuman seiring dengan bertambahnya usia, seiring dengan kita mungkin secara pola pemikiran juga sudah mulai lebih terbentuk lagi, kita harusnya sadar bahwa sebenarnya tidak sesimpel itu konsep pertemanan. Menurut gua, pertemanan itu tuh sebenarnya adalah sebuah pola atau siklus di dalam kehidupan di mana kita mensortir. Kita sebagai seorang individual yang memiliki akal sehat, yang memiliki gift dalam tanda kutip untuk bisa menentukan jalan hidup kita sendiri, kita mensortir orang-orang yang masuk dan keluar di dalam kehidupan kita. Karena gue rasa setiap orang yang memiliki teman, belum tentu teman tersebut akan dekat terus dengan orang tersebut, kalau bahasa gampangnya, sampai waktu yang lama. Tidak semua seperti itu. Karena sudah banyak kasusnya di mana memang ketika berteman dengan siapapun itu, teman kita yang mungkin bahkan sudah bisa kita kategorikan sebagai teman dekat, itu tuh menusuk kita dari belakang. Itu yang paling parah. Yang kedua, mungkin ya kita merasa kita dekat, kita merasa kita dalam satu circle dengan teman kita, tapi ujung-ujungnya memang ya tiba-tiba pergi aja. Tiba-tiba cut connection. Makanya itu seiring dengan bertambahnya usia kita, seiring dengan kita bisa berpikir lebih jauh lagi, kita harus memilih teman, kalau menurut gue. Makanya itu kenapa konsep pertemanan itu bukan cuma sekedar kita mengenal, kita bermain bersama. Kalau waktu masih kecil ya, kita bermain bersama, kita memiliki kesukaan yang sama. Bahkan pertemanan yang misalnya kayak didasarkan dari mempunyai hobi atau kesukaan yang sama, itu kadang tidak menjamin bahwa pertemanan tersebut juga akan long lasting gitu. Lalu apa sih sebenarnya konsep pertemanan yang sehat? Nah, ini juga yang kadang gue juga suka berpikir seiring dengan ya gue semakin dewasa gitu. Kalau dari gue pribadi, ini adalah perspektif gue ya, dan mungkin akan agak berbeda dengan orang-orang lain. Tapi gue menganggap seperti ini. Ketika kita sudah memilih teman kita dan memang kita memiliki orang-orang yang bisa dikategorikan sebagai teman dekat atau sahabat, itu sebenarnya kita tidak harus tiap hari ketemu, tidak harus tiap hari
membangun relasi tersebut dengan dia. Karena apa? Karena teman itu sebenarnya beda konsepnya dengan misalnya hubungan, pacaran, atau bahkan keluarga. Menurut gue teman yang baik atau pertemanan yang sehat itu adalah teman yang setiap hari tidak perlu berkomunikasi, gak harus nanyain kabar, gak harus ngajakin ketemu, gak harus ngajakin nongkrong. Tapi ketika kita butuh, ketika kita sama-sama saling ingin ngobrol, sama-sama saling ingin cerita, dia siap untuk selalu ada gitu loh. Dan ini butuh secara personal ya, emosional maksudnya. Bukan butuh untuk minta duit ya, misalnya kayak pertolongan minta duit, ngutang, ya itu beda dong. Itu bukan teman namanya. itu yang juga harus digarisbawahin sih, karena memang kadang kejamnya dunia ini, kejamnya lingkungan sosial itu tuh kadang yaitu seseorang sudah kita anggap dekat sebagai teman, itu kadang they can stab us in the back. Dengan cara apa? Yaitu mendekati kita hanya untuk misalnya kayak ngutang, mendekati kita kalau misalnya kita punya circle yang bagus ya, kita punya koneksi hanya untuk koneksinya. Tapi pertemanan baik adalah ketika kita tidak perlu mereka untuk suatu materi, kita tidak perlu mereka untuk selalu menyelesaikan masalah dalam hidup kita, tapi kita perlu mereka untuk mengisi kekosongan di hidup kita. Kita perlu mereka untuk menjadi penyemangat, untuk istilahnya kayak melengkapi hari-hari kita ketika kita butuh teman cerita, butuh teman ngobrol. Mereka bisa selalu ada untuk kita. Menurut gue itu pertemanan yang sehat. Gue juga kemudian berpikir seperti ini. Sebenarnya dengan juga kita bertambahnya usia, semakin dewasa, gue berpikir bahwa teman itu kan tadi gue udah bilang ya, itu kita harus milih-milih. Nah, dengan kita semakin memilih-milih teman, kita akan semakin tahu mana teman yang sebenarnya terbaik untuk kita, mana yang kita bisa kategorikan sebagai sahabat, dan mana yang tidak. Karena dengan bertambahnya usia, kita akan tahu mana yang akan pergi dan mana yang akan stay dengan kita. Maka dari itu, mungkin ada dari kalian yang menonton ini yang merasakan, dan gue pun juga merasakan, teman itu akan semakin sedikit seiring dengan kita bertambahnya usia. And it's normal. Karena semakin kita bertambah usia, pasti problem kita akan semakin banyak. Fase kehidupan kita akan semakin kompleks. Maka dari itu, mungkin ya kalau dari contoh gue ya, gue dulunya waktu masa-masa SMA kuliah itu kayak suka nongkrong, suka ya main-main gitu lah sama teman-teman ya, tahu lah ya permainan lagi apa, tongkrongan SMA kuliah. Tapi sekarang kayak merasa semakin sendiri, karena itu adalah fase kehidupan. It's part of our life, it's part of us getting tougher in life. Dan mungkin kita harus menghadapi kehidupan ini ya memang dengan diri kita sendiri. Konsep yang kita tahu sebagai teman bermain itu akan hengkang oleh waktu menurut gue. Ketika kita dewasa, kita mungkin tidak akan lagi mengenal konsep teman bermain. Tapi kita hanya akan mengenal konsep teman seperjuangan. Tapi teman bermain adalah konsep yang kita buat, adalah konsep yang terbuat maksudnya, yang tercipta ketika kita sedang dalam masa kanak-kanak. Dan itu akan beda ketika kita sudah memasuki usia dewasa. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Intinya adalah memang sebagai makhluk sosial tidak bisa dipungkiri bahwa pertemanan ini adalah sebuah fase dalam kehidupan yang sangat krusial bagi kita. Kita harus mencari teman, kita harus dan wajib memiliki teman. Karena apa? Karena introvert-introvertnya kita, sebodoh amat kita dengan lingkungan luar, memiliki 1-2 teman yang sangat berkualitas dalam hidup kita bisa membantu kita
dalam menghadapi kehidupan kita sendiri gitu. Bisa membantu kita untuk lighten up our days, untuk mencerahkan hari-hari kita istilahnya. Dan menurut gue pertemanan itu, kalau dari diri gue sendiri, gue lebih percaya dan gue lebih milih quality over quantity. Memiliki teman dengan jumlah yang sedikit tetapi berkualitas dan sudah kita pilah-pilah atau sortir orang-orang yang sangat cocok untuk kita, untuk kehidupan kita, itu lebih penting dibandingkan kita membuat relasi terus-menerus setiap hari dengan orang baru yang mungkin suatu saat kita tidak tahu intensi mereka terhadap diri kita apa. Bisa jadi mereka, they can stab us in the back, mereka bisa menusuk kita dari belakang. Yang tadi seperti gue bilang, mereka bisa memanfaatkan kita dan kita tidak pernah tahu intensinya apa. Jadi kalau gue sih lebih percaya konsep quality over quantity untuk pertemanan. Gimana dengan kalian? Terima kasih yang sudah menyaksikan dan juga mendengarkan podcast kali ini. Dan kita ketemu lagi berarti di podcast tengah malam episode berikutnya. Bye-bye.